Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya kedatangan paket lagi, paket kursi gaming, kursi kerja, kursi belajar. Itu keywordnya yang biasa digunakan di pasar online nasional. Dan ini pengirimannya juga menggunakan kargo, jadi tidak memakan biaya. Total harga yang saya bayarkan adalah Rp500.000 dengan harga kursi 450 ribuan dan juga ongkos kirim dengan menggunakan kargo sekitar 50 ribuan dari Tangerang ke Pekanbaru. Alternatif pembelian ini saya pilih karena di pasar lokal Pekanbaru harga kursi sejenis ini hampir 800.000. Jadi mungkin cukup hemat 200-300 ribu. Dan ini adalah isi paketnya. Ini masih belum terangkai kursinya. Kita nanti akan merangkai pada video ini juga. Ya, ini untuk sandarannya jenis jaring. Lalu untuk dudukan kursinya ini standar saja seperti busa. Lalu berikutnya ini ada sandaran lehernya. Ya, ini extend, bisa digeser-geser sesuai dengan panjang leher, panjang badan, tinggi badan maksudnya. Lalu kita buka terus, apalagi isinya. Packagingnya sederhana, hanya kardus-kardus, minim busa, minim bubble wrap. Dan ini adalah bagian untuk dudukan kursi yang menghubungkan ke batang kursi. Ini ada bisa di-adjust untuk ribbonnya, untuk ke belakang harusnya. Lalu ini untuk tangan, sisi tangan ini bahkan ada gores-gores. Ya, ada gores di sini, mungkin bertabrakan dengan part yang lain tadi karena tidak ada packaging propernya. Ini juga untuk tangan, ini juga jadi gores-gores. Ya, teman-teman silahkan untuk memperbaiki sistem packagingnya. Lalu ini cover, sepertinya cover untuk kaki bentuknya nanti. Dan ini adalah bagian kakinya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kaki yang nanti juga ada rodanya yang bisa kita pasangkan. Ya, semoga saja nanti video ini juga bisa menjadi referensi teman-teman yang juga merakit kursi ini sendiri. Oke, ini dalam plastik ada batang kursinya. Ini hidrolik, bisa naik turun. Lalu berikutnya ini ada manual booknya, tapi cuman 1 lembar kecil gini saja. Dan ini gambarnya tidak terlalu jelas, tapi mungkin akan membantu nanti. Ini untuk rodanya jenis teflon, jenis plastik. Lalu ini juga ada baut-bautnya. Yang perlu kita pastikan ini jumlah rodanya 5, cocok, lengkap, nanti kita pasangkan. Ya, ini rodanya, di sini ada klipnya teman-teman. Jadi nanti cara memasangnya adalah seperti ini. Tinggal dimasukkan saja sampai bunyi klik. Tidak perlu ada alat tambahan, tidak perlu tool tambahan. Ini tinggal tusukkan lalu goyang-goyang sampai bunyi klik. Ini berarti sudah mengunci dan sudah susah untuk terlepas lagi. Lakukan pada 4 kaki yang lainnya karena jumlahnya ada 5 kaki semuanya. Untuk bagian ini relatif mudah, simple ya teman-teman. Ini rodanya sudah terpasang, ataupun mungkin nanti kalau rusak juga cara menggantinya seperti itu. Lalu ini adalah batang hidroliknya. Ini juga tinggal tusukkan saja ke lingkaran tengahnya. Ini sekalian nancap, klik, ini sudah terpasang. Tidak ada penguncian lanjutan. Ini hanya bentuk seperti tirus gitu, sehingga ketika nancap dia udah semakin kuat. Lalu berikutnya kita pasang covernya. Ini covernya juga tinggal masukin saja. Covernya plastik tapi motif chrome sehingga senada. Lalu ini untuk papan kursinya. Ini bagian belakang walaupun hitam semua, tapi ini sebenarnya ada lubang-lubang. Teman-teman bisa cek, perhatikan ada lubang-lubangnya, 4 di tengah, 4 di samping. Lalu ini untuk sandarannya jenis jaring dengan frame seperti plastik ABS hitam. Ini juga ada dudukan bautnya. Ini 2 pasang kanan kiri untuk handrest. Nanti kita pasangkan juga handrestnya. Lalu kita pasang terlebih dahulu adalah yang headrestnya untuk sandaran kepalanya. Ini sama, tinggal diposisikan saja. Semuanya berbahan plastik. Ini pastikan lubangnya
muat karena biasanya ada cetakan yang berlebih. Dan ini gunakan baut yang paling pendek. Bautnya ada ini 4, ini 4, ini 6. Ya, ini gunakan untuk bagian handrest, gunakan baut yang paling pendek saja. Karena ini nanti jangan sampai dia bautnya nongol sampai ke depan. Ini karena di keterangan manual booknya tidak terlalu lengkap. Ya, ini sudah pas. Ini menggunakan baut yang pendek. Lalu juga pasangkan covernya. Ini ada cover baut seperti plastik biar rapi saja. Tinggal dorong tusukkan saja. Ini untuk tidak terlihat lagi bautnya. Oke, berikutnya kita rangkaikan dengan handrestnya, sandaran tangannya. Ini profilnya tidak mungkin kita pasangkan terbalik karena profilnya sudah terbentuk, tidak bisa terbalik juga seperti ini. Ini tinggal kita fittingkan lalu kita bautkan. Bautnya sudah lengkap, ada di dalam paket, kunci L-nya pun ada di dalam paket. Ya, ini tinggal kita putarkan saja searah jarum jam untuk menguatkan standar dari baut-baut. Jadi teman-teman kalau yang sudah mengikuti channel ini, kita tumbuh bersama untuk membuat tutorial-tutorial yang semoga berguna buat teman-teman sekalian. Berikutnya kita pasangkan, kita rakit lagi untuk handrest sandaran tangan yang sebelah kanan. Sama cara memasangkannya, cukup kita bautkan saja, 2 baut atas bawah seperti ini. Ini kalau sudah kuat, ini sudah selesai. Lalu berikutnya kita akan memasangkan untuk tatakan dudukan, busa dudukan. Ini tidak mungkin terbalik juga kalau teman-teman normal, karena busanya ada di sebagian atas dan yang bawah adalah yang bagian keras. Namun perlu perhatikan adalah lubangnya. Ya, ini lubangnya sepertinya fittingnya bisa masuk semuanya, tetapi pastikan lubang yang samping ini bisa pada dikuncikan pada handrestnya. Oke, ini sama atas bawah ada 2 baut. Gunakan baut yang sedang untuk bagian ini. Masukan untuk produsen kursi jenis ini mungkin akan lebih nyaman bila ada penomoran ataupun manual booknya lebih detail lagi, karena di sini tidak ada depan belakangnya. Lalu ini kita pasangkan untuk besinya, besi dudukan yang terhubung dengan kakinya nanti. Ini 4 baut. Bautkan dengan baut yang paling panjang untuk sisi ini, karena mungkin juga udah yang paling kuat, mengikatnya lebih banyak. Namun teman-teman, di sini di manual book ini tidak terlihat untuk arahnya depan belakangnya. Jadi ini saya coba saja apakah nanti ayunannya cocok atau tidak. Kalaupun tidak cocok berarti kita harus membalik arah, karena dudukannya 4 memanjang. Ini kita tidak tahu depan belakangnya, tidak ada tulisannya, tidak ada keterangannya. Oke, seperti ini 4 baut sudah terpasang. Lalu kita akan masukkan, kita tusukkan di kakinya. Ini kakinya tinggal masukkan saja seperti ini. Oke, tapi ini terlihat sepertinya saya salah ayun, karena ini pemasangannya tidak ada keterangannya di manual book ini. Saya akan harus merubah arah. Ya teman-teman, ini salah. Ini bagian untuk ribbonnya, ini saya pasang pertama ada di bagian belakang. Ini sejajar dengan sandaran. Ini yang bagian ribbon ternyata harusnya ada di sisi depan. Jadi ini bautnya harus saya lepas lagi, saya putar seperti ini, lalu barulah saya pasang kembali ke 4 baut dari dudukan tersebut. Sepertinya standar kursi memang berbeda-beda, karena saya menggunakan kursi yang jenis lainnya. Ini bagian ribbonnya ada di bagian belakang, sedangkan ini yang baru saya beli ternyata harusnya berada di depan, karena dia ada spring ribbonnya agar ketika kita ngayun ke belakang dia bisa kita setting jauhnya dan juga kerasnya. Oke, ini 4 baut udah saya pasangkan kembali teman-teman. Tinggal kita coba saja nanti apakah sudah nyaman atau belum ketika sudah terpasang keempat bautnya.
Oke, kita berdirikan kursi, kita coba. Ya, ini ngayunnya udah benar ke belakang, karena di awal tadi ngayunnya malah ke depan, sehingga ini harus dibalik. Ya teman-teman, ini untuk berputar, ini untuk naik turunnya kursi secara jelas bisa kita tangkap di kamera ini. Sedangkan untuk ribbonnya ini bisa kita setting agar untuk ngayun ke belakangnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.